Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Dulu jarang kejadian pesawat jatuh karena memang belum ada pesawat. Ya dulu belum ada pesawat. Tapi sejak adanya pesawat, satu pesawat mati. Dan kita bisa bayangkan, tatkala mereka booking tiket, kemudian melakukan check-in, apakah mereka berpikir akan mati di atas? Ada. Hampir semua yang naik pesawat itu ada cerita lanjutan. Nanti kalau sampai bandara, saya yang pertama akan nunggu barang. Setelah barang keluar, saya akan pergi ke hotel ini. Nanti jam sekian akan ada acara. Itu kalau orang yang mungkin berangkat dalam rangka bekerja. Tapi ternyata semua rencana dia dan cerita yang hendak dia tulis dalam hidupnya putus. Banyaknya mati mendadak saat ini. Tabrakan motor. Hampir setiap mudik itu berapa yang mati? Insya Allah semuanya yang mudik itu rencananya balik lagi. Ternyata dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mana hadiahnya? Kok jauh-jauh? Ana mau kasih hadiah. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Mati mendadak itu tanda husnul khotimah apa su'ul khotimah? Siapa yang mau jawab? Mana mic-nya? Husnul khotimah. Kok bisa? Tidak disiksa dulu. Tidak disiksa dulu. Kalau dia tidak sholat. Kita kasihkan hadiahnya. Saib, kasihkan mic-nya kepada beliau. Bukan husnul khotimah, kecuali kalau selama hidupnya dijalani dengan ketaatan, Terus mati. terus meninggal, baru husnul khotimah. Iya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kayaknya cukup jawaban itu, jemaah. Tanda husnul khotimah itu adalah amalan sebenarnya. Jadi kalau dia mati dalam kondisi beramal soleh, berarti husnul khotimah, walaupun matinya hari Selasa. Karena ada hadis yang berkaitan dengan mati hari Jumat mungkin. Walaupun hadis itu diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggal di hari Jumat. Belum meninggal di hari Senin SAW. Jadi nggak semua yang mati hari Jumat husnul khotimah. Loh, iki mati habis pesta miras, Ustaz. Tapi malam Jumat, Ustaz. Insya Allah husnul khotimah. Wanda. Jadi tetap yang menjadi tolak ukur orang itu husnul khotimah amalannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kalau orang ini orang yang tidak benar,
Tapi subhanallah, dia di akhir hayatnya bertobat, datang ke masjid ini, kajian subuh, pulang tabrakan. Insyaallah husnul khatimah. Apa enggak? Karena sudah tobat. Sudah tobat dia. Cerita yang membunuh 99 orang plus 1 ahli ibadah, 100 dia bunuh. Dia punya rencana untuk bertobat. Setelah membunuh 99 orang, hatinya nggak tenang. Dia tahu yang dia lakukan selama ini tidak benar. Maka kemudian dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Dulu kita biasanya menyebut orang yang rajin ke masjid apa? Kalau ada anak muda, Masya Allah alim nih. Itu penyebutan yang salah kaprah sebenarnya. Sebutan yang tepat buat orang yang rajin ke masjid, yang ahli ibadah apa? Abid. Abid, orang ahli ibadah. Alim itu orang yang berilmu. Belum tentu orang yang abid itu berilmu. Dia cuma suka beribadah. Nih yang sudah membunuh 99 orang, ketika dia mau tanya tentang masalah dia, diarahkan kepada orang yang ahli ibadah. Yang ngomong, saya sudah membunuh 99 orang. Halli min taubah, apakah bisa aku tobat? Apa? Engkau sudah bunuh 99 orang, mau tobat? Dah ada sudah. Long dia ini ahli ibadah belum tentu masuk surga. Kok ini sudah bunuh 99 orang? Nggak ada, kata dia. Akhirnya dibunuh nih orang. Kenapa? Karena dia menutup pintu kebaikan. Selesai. Kalau aku nggak ada cara untuk jadi orang baik, ya sudah, aku jadi orang jahat terus. Dia membuat orang ini putus asa. Tapi ternyata hatinya masih belum pas. Apa? Nggak mungkin aku ini tobat. Lalu dia tanya sana, tanya sini. Fadulla ala alim. Kemudian dia diarahkan kepada orang yang berilmu. Datang kepada orang yang berilmu. Dia tanya, apakah saya bisa bertobat? Saya sudah membunuh berapa orang? 100. Oh, 100 sudah yang dibunuh. Kata orang ini, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Nggak ada. Hanya saja ada masalah engkau. Engkau hidup di kampung yang buruk dan jahat. Artinya sebuah tempat yang membiarkan dia membunuh sampai 99 orang. Ini tempat yang nggak baik ya. Maka kau pindah dari kampung ke kampung fulan. Di situ banyak orang-orang soleh. Fa'budillaha ma'ahum. Engkau beribadah kepada Allah di tempat itu bersama mereka. Berangkat dia coba. Tengah jalan mati. Artinya dia belum pernah sholat, belum. Baru niat mau jadi orang baik. Dan dia sudah bertobat. Buktinya dia meninggalkan kampungnya. Tapi ternyata dia mati di tengah jalan. Apakah itu tanda husnul khotimah? Malaikat pun berdebat. Malaikatur rahmah mengatakan dia sudah datang untuk bertobat. Kata malaikatul azab, loh dia belum beramal soleh. Gimana mau diambil sama malaikat rahmat? Enggak, kata dia. Itu bagianku, kata dia. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengirimkan seorang malaikat untuk mengukur ya wujud manusia, kemana dia lebih dekat. Ternyata Allah lebih dekatkan dia ke kampung kebaikan. Maka mati mendadak itu, kata Nabi SAW, rahatun lil mu'min, tempat istirahat buat orang beriman. Artinya dia sudah beramal soleh, tadi disebutkan nggak sakit-sakit, nggak ngerepotin orang, kemudian dia meninggal dunia. Tapi itu jadi adab buat orang fasik, orang fajir, orang yang belum mempersiapkan diri. Kan kebanyakan anak-anak yang nggak bener,
atau orang-orang yang belum soleh punya niat tobat nggak dia? Punya. Insya Allah Ustaz, nanti kalau waktunya. Saya lihat ada fulan itu dulu preman Ustaz, ya Allah mati husnul khotimah Ustaz. Saya mau seperti fulan. Loh antum belum tentu mati husnul khotimah gitu loh. Kapan insya Allah umur 60 ya. Kan umurnya umatnya Nabi SAW itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati itu. Maka jamaah rahimakumullah, kita perlu memikirkan yang namanya kematian. Karena itu sebuah keniscayaan. Resiko yang pasti dialami. Ketika orang bisnis, biasanya dia melakukan analisa resiko. Apa istilahnya orang-orang bisnis? Iya, analisa resiko. Analisis manajemen resiko. Mitigasi resiko. Iya, dia lihat apa kemungkinannya ini itu. Oh, kemungkinannya kalau piara, oh ini mau Idul Adha. Apa kira-kira bisnis yang sedang dipikirkan beberapa teman? Jualan kambing. Kita piara kambing dulu, piara sapi. Apa resikonya? Mati. Dia selalu memikirkan resiko hewan ternaknya, nggak pernah memikirkan resikonya dia. Ya apa kalau nanti sebelum Idul Adha saya yang mati? Artinya dia nggak akan sempat potong korban. Dia tidak akan sempat menikmati hasil korban. Itu tidak pernah ada dalam mitigasi resiko. Memikirkan orang yang sedang berbisnis ini nggak ada. Yang dipikirkan ini kira-kira laku apa tidak laku. Kira-kira keuntungannya berapa persen. Kalau yang bertani resikonya ya mungkin tikus. Macam-macam siapa. Tapi resiko kematian hampir tidak pernah ada. Oh sekarang mulai dipikirkan Ustaz. Di jalan-jalan kita melihat orang melakukan persiapan kematian. Apa? Asuransi. Iya, mulai Ustaz sudah mikir. Harus asuransikan jiwamu. Lu terus mati ya apa? Apakah ada jaminan saya tidak disiksa di kuburan? Kalau saya ikut asuransi itu, apakah ada jaminan nanti dia bantu kita jawab mungkar nakir? Antum kalau asuransi di sini, insya Allah kita cover. Pertanyaan mungkar nakir kita jawab. No. Resiko kematian yang dipikirkan itu untuk kehidupan di dunia. Jadi yang dipikirkan bagaimana kamu mati, anak-anakmu nanti masih tetap sekolah. Apalagi resiko asuransi kematian itu dapat apa jemaah? Dapat apa? Antum kalau mati siapa yang ikut asuransi di sini? Bismillah. Yang pernah lah anak-anak omol. Bismillah. Baik, anak kepingin tahu terus yang anak nggak tahu. Uang duka. Oh, jadi yang hidup yang dapat. Berarti dia tidak memikirkan kematian, yang dipikirkan yang hidup. Bagaimana saya mati, yang hidup dapat uang. Kita kadang-kala lupa memikirkan diri kita. Pernah ada seorang yang dalam kondisi sakaratul maut. Biasanya keluarga datang, istri nangis, ya. Anak-anak nangis karena masih kecil, orang tua nangis karena ini adalah yang berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya orang ini tanya, kalian kenapa nangis? Iya, kalau engkau meninggal, siapa nanti yang kasih nafkah kita? Aku akan jadi janda, anak-anak jadi yatim, ibu masih ya butuh biaya. Kata orang ini, loh, kalian ini mikirkan kehidupan kalian, nggak mikir kalau saya mati ditanyai apa di kuburan.
Saya akan dibawa ke tempat yang sempit, diinjak-injak di sana. Yang dipikirkan kehidupan mereka. Dan kebanyakan kita melakukan itu. Jadi bukan kesian sama yang mati ini, ya Allah, amalannya turun cukup. Kesian sama yang mati ini. Dia belum punya rumah, dia belum pernah bangun masjid di muka bumi ini. Dia sholatnya cuma yang wajib. Tidak ada dia sholat 12 rakaat untuk bangun masjid. Dia akhlaknya juga biasa-biasa aja. Kesian. Kita tidak memikirkan itu. Jamaah rahimakumullah, kafa bil mauti wa'iran. Ada sebuah athar yang mengatakan cukup kematian itu sebagai penasehat. Tidak perlu ngomong panjang lebar. Harus gini, harus gini. Cukup lihatan itu mati. Masjid ini dibangun karena permintaan atau wasiat atau arahan dari yang meninggal dunia. Dia mempersiapkan diri, dia ingin punya masjid. Dan kita tahu pada saat Covid itu banyak orang mati. Sehari bisa di satu kampung itu 2, 3, 5. Dan ketika mau dikuburkan tidak boleh. Bayangin, orang ini mati, nggak mau dikuburkan, masyarakat tidak mau menguburkan dia di pemakaman umum, dibikin pemakaman khusus. Takut apa? Takut yang mati nanti di kuburan tertular Covid ini. Loh, iki wis mati. Loh, kenapa nggak boleh dikuburkan di kuburan umumnya, Mak? Loh, nanti gimana kalau nulari? Kan kesian. Wis mati ndak ono. Subhanallah. Akhirnya sebagian keluarga sulit untuk mengunjungi keluarganya karena dikuburkan di tempat yang jauh. Cukup kematian itu sebagai peringatan. Di surat Al-Anbiya, surat yang cerita tentang para nabi, di ayat 35, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan peringatan kepada beliau bahwa beliau akan mati. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan buat satu manusia pun sebelum engkau keabadian. Nggak ada. Makanya cerita ada orang yang, ya ini kalau cerita-cerita orang-orang terdahulu, ada yang minum dari air keabadian, kemudian tidak mati-mati. Nggak ada. Lalu kata Allah, afa immitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati orang-orang akan kekal? Nggak ada. Di ayat lain Allah mengatakan, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayyit. Kita biasanya menyebut mayit itu kalau sudah mati. Orang hidup ini semua akan menuju ke situ. Mayit. Wa innahum mayyitun. Dan semua mereka itu mayit. Dunia ini tidak punya masa depan. Ada seorang yang ahli ibadah, ketika dia akad dengan seseorang, jual beli sama seseorang, ditulis dari seorang mayit yang bertanda tangan di bawah ini, mayit fulan, sebagai pihak pertama. Kemudian pihak kedua, mayit fulan. Itu orang yang mau tanda tangan, loh saya kok mayit di sini? Loh bukan mayit sampai, loh masih hidup saya. Iya, tapi akan jadi mayit. Maka diingatkan kita dengan kematian supaya angan-angan kita tidak terlalu panjang. Sebagian sibuk bangun rumahnya dengan indah, masjid di kampungnya sempit dan jelek. Karpet di masjid kampungnya kasar, karpet di rumahnya halus, jemaah.
Engkau nggak kepingin punya karpet yang indah. Ya kepingin, makanya anak taruh di rumah. Kalau taruh di rumah, engkau nggak akan menikmati. Tapi kalau engkau taruh di masjid kampung, belikan karpet yang enak. Lalu Allah mengatakan di surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bagaimana dengan kehidupan ini? Pembagian rizki dalam kehidupan ini bukan berdasarkan amalan. Sebagian kadangkala ketika dapat hadiah atau ketika makan bersama, dia dapat ikan yang besar umpamanya di depannya dia. Lalu dia menoleh kepada kawan-kawannya, rizki anak soleh. Soleh nih, ikannya paling besar. Bukan. Pembagian rizki dalam kehidupan ini bukan berdasarkan amalan. Buktinya Nabi Musa alaihissalam menjadi penggembala kambing selama 10 tahun, Fir'aun jadi penguasa. Kalau berdasarkan amalan seharusnya yang paling kaya siapa? Para nabi. Kenapa para nabi sulit hidupnya? Ini orang-orang zalim, orang-orang kafir hidup dalam kenikmatan. Bukan. Allah menjadikan pembagian rizki, peristiwa-peristiwa di dunia ini sebagai materi ujian. Sebagian orang kalau dapat musibah apa katanya? Ujian. Kalau dapat motor baru, alhamdulillah. Anak soleh itu ujian, sama. Dua-duanya ujian. Maka Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah mulai dengan keburukan. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang materinya keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Dua-duanya fitnah. Dua-duanya fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah selesai sholat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian beliau hendak beranjak. Tahu-tahu banyak sahabat yang stor muka, yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, oh, kalian dengar sesuatu ya? Iya ya Rasulullah. Mereka dengar apa? Bahwa ada harta yang baru datang dari Bahrain ke kota Madinah, yang biasanya Nabi alaihi salatu wasallam akan membagikannya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berpidato, mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, aku tidak takut kefakiran terhadap kalian. Ada sebuah hadis lain yang mungkin kita biasa dengar, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadisnya ini lemah, jemaah. Namun ada hadis yang sahih yang kita baca tiap pagi dan petang yang berkaitan dengan kefakiran. Siapa yang membaca hadisnya? Saya kasih hadiah. Masya Allah, kasihkan hadiah. Tiap pagi dan petang kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kefakiran ini
dapat menjadikan sebagian orang semakin taat, tapi kadangkala juga merepotkan. Berapa banyak orang yang gara-gara fakir sulit datang kajian karena dia harus bekerja terus, dia harus lembur, dia harus ini itu. Tapi ada orang yang fakir tetap dikasih nikmat sama Allah. Nikmatnya apa? Fakir dan pengangguran. Pengangguran itu nikmat apa enggak, jemaah? Lowongnya nikmat, rezekinya Nikmat. Oh, di antara dua nikmat yang banyak kita lupa, kata Nabi SAW, sehat dan waktu luang. Waktu luang. Antum tidak punya pekerjaan, nganggur, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Oh, alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, sejak anak di PHK, sehari 10 juz baca Quran. Coba tidak di PHK, yo kerja terus. Kadang-kala kita kalau melihat sesuatu, itu ujian buat dia. Engkau sekarang dikasih pengangguran, dipakai buat apa waktumu? Mancing. Maka ingat, berkaitan dengan kekufuran itu tergantung bagaimana manusianya. Kalau dia orang yang beriman, boleh jadi ketika dia dikasih masalah dari sisi ekonomi, dia rajin berada di saf pertama. Bahkan dia nggak pulang dari masjid. Maghrib Isya di masjid. Masjid Mundami sini sudah tadi. Kenapa? Mau ngapain di rumah, Ustaz? Ahsan di sini iktikaf cari pahala sudah. Ana mungkin nggak bisa punya kebun sawit di sini, tapi ana bisa punya kebun kurma di surga Allah SWT. Dia sudah berpikirnya, ya sudah. Ini ujian gitu. Ini benar-benar Allah berikan ujian. Yang dikasih sehat, ujian. Berapa banyak orang gagal dikasih ujian sehat. Kasih ujian sehat pagi, Ahad, sepedaan. Keliling, nanti pulang jam 9. Insya Allah. Sakit, kasih ujian sakit, ya Allah, kepingin melok kajian di Mundamian. Loh, dia baru sadar dengan nikmat itu ketika sakit. Dan Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Kita tahu bagaimana semangatnya sahabat menuntut ilmu dalam kondisi mereka fakir. Umar bin Khattab itu ketika datang ke kota Madinah, ya, hidupnya susah. Dia menggembala. Dia menjaga gembalaan onta atau kambing ya. Dengan satu orang Ansor bergantian. Jadi waktunya Umar jaga, orang Ansor ini disuruh masuk ke kota Madinah. Engkau ngaji sama Rasul SAW. Nanti kalau udah dapat ilmu kasih tahu aku. Besoknya Umar yang turun, dapat ilmu dikasih tahu yang Ansor ini. Artinya tidak membuat semangat mereka menuntut ilmu jadi redup. Tapi kadangkala orang kalau dikasih harta malah tidak ngaji. Dahulu ana berpikir dan kayaknya salah ya. Enak jadi orang kaya itu. Kenapa? Kita bisa terus ikut kajian ba'dal maghrib ya. Ba'da subuh ngaji. Kenapa? Selesai. Buka keran di rumah yang keluar fulus. Khalas. Tapi ternyata fitnah harta itu berat. Elon Musk sampai hari ini masih cari fulus enggak? Loh, masih. Pernah Elon Musk, sudah saya istirahat, saya pensiun. Malah berpikir Elon Musk mau bikin kampung di mana? Di Mars. Bukan ngaji dia, enggak, anak mau ngaji sudah fokus. Mudah-mudahan Elon Musk dikasih hidayah. Antum pernah doakan Elon Musk enggak? Oh, kita ini doakan orang-orang yang fulus, orang-orang yang kalau dia masuk Islam, insya Allah dampaknya besar kepada dakwah ini. Doakan. Ternyata orang yang banyak hartanya malah sulit untuk datang ke majelis ilmu. Ada satu kawan, ketika dia jadi pegawai di sebuah toko,
Dia setiap izin sama pemilik tokonya mau datang kajian, dikatakan jangan karena jam kerja. Dan seorang muslim harus seperti itu. Jangan karena antum sudah ngaji, bosnya juga sudah ngaji, ada kajian tutup toko. Bismillah, ngaji. Loh, kalau antum kontraknya buka jam 9, tutup jam 4, ya antum lakukan. Loh, ada pengajian, ini ustadz jarang-jarang datang. Online, tidak apa-apa. Bismillah. Allah kasih kemudian. Kalau enggak, ya nanti. Setelah selesai kerja, antum bisa sekarang nonton rekamannya. Ini pegawai, Masya Allah, dia berdoa minta sama Allah, ya Allah, aku kepingin jadi pengusaha, ya Allah, supaya lebih bebas. Orang kalau pengusaha itu kan, ya dia kapan mau buka toko, kapan dia mau tutup, terserah dia, milik dia. Dia cerita, setelah ana jadi pengusaha, punya toko, usaha ini Ustaz, malah ana nggak melok kajian Ustaz, online Ustaz. Kenapa? Karena dia berpikir kalau tutup rizkinya kurang. Fitnah dunia itu dahsyat. Maka cerita para sahabat Nabi setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibentangkannya rizki buat mereka, mereka cerita, kami gagal. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang aku khawatirkan, wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum. Yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan buat kalian, sebagaimana dibentangkan untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha, di sini penyakitnya. Lalu mereka bersaing, berkompetisi untuk mendapatkan dunia itu. Sebagaimana kompetisi yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, dan dunia itu menghancurkan mereka sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kaya itu nggak apa-apa, tapi ingat itu ujian. Jangan sampai ketika antum jadi kaya, antum berpikir, oh ini karena amal solehku, ini karena saya sudah hijrah. Lah, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hidupnya tambah senang tambah susah? Susah secara ekonomi ya. Sebagian tidur di masjid tidurnya. Nggak punya rumah, nggak punya kerabat di tempat itu. Hampir 80 lebih yang tidur di masjid. Sekarang masjid tulisannya dilarang tidur. Ya memang seharusnya dipikirkan. Masjid ini harus memikirkan. Ketika bangun masjid, ada tempat buat tidur. Buat orang-orang supaya dia dapat tempat istirahat, di mana di situ ada ilmu yang disampaikan, di mana di situ ada ibadah yang ditegakkan. Ini orang mungkin nggak sholat, numpang tidur di masjid. Tapi ketika dia tidur di masjid, waktunya sholat, dia nggak enak tidur. Akhirnya dia sholat. Mudah-mudahan masjid kembali melaksanakan tugasnya untuk menjadi Islamic Center. Ya, masjid itu dulu Islamic Center, tempat semua kegiatan di masjid. Jadi kembali kepada kematian, bahwasanya pembagian rizki di dunia, kalau antum lihat ada fulan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz kaya raya Ustaz, padahal tidak pernah sembahyang Ustaz. Ana soh pertama Ustaz, baru di PHK Ustaz. Nah. Wa ilaina turja'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau kena musibah, yang dia harus ingat adalah Allah, bukan dunia ini. Dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa tahun lagi antum akan hidup? Nah, kita tanya. Antum kira-kira. Kalau keinginan, siapa yang ngomong 1000 tahun? Tidak ada orang ngomong 1000 tahun. Wis, 80 wis tuwe-tuwe, 90. Kira-kira berapa tahun?
Kalau antum dikasih kesempatan milih ya, fadhol. Antum boleh milih 200 tahun, tadi ada 1000 tahun, ya, 150 tahun, atau berapa? Bukan tidak tahu. Milih, orang suruh milih. Kalau kapan antum mati tidak ada yang tahu kita jemaah. Kalau suruh milih, kira-kira milih antum mau meninggal umur berapa? Berapa? 160? Di atas 60. Di atas 60. Oh, bisa 160. Kasih gelasnya buat beliau. Ahibati fillah, kalau kita lihat orang sekarang disuruh milih, memang ada orang-orang yang ingin hidup 1000 tahun umpamanya jemaah dalam kehidupan ini. Tapi dia tahu, melihat orang kalau sudah 90 tahun ya, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, ditinggal mati cucunya, ditinggal mati sohib-sohibnya. Dia cuma sendirian sak kampung itu, yang paling tua. Loh, wis mati kabeh. Kehidupan pun kadang-kala menjadi penderitaan buat dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nah, kita akan kasih hadiah yang lewat 70. Lewat 70. Berapa Bapak? Oh, pas 70. Lebih sehari. Satu. Ada lagi? Berapa? Oh, 71. Kasih hadiahnya. Berapa? Oh, 72. Oh, no, ternyata jemaah. Kasih lagi yang 72. Masya Allah. Yang di atas ada 80. 80, 40 tambah 40. Iya, kalau ada ibu-ibu nanti dikasih hadiah. Tapi kita lihat jumlah yang lebih dari 70 sedikit. Kita akan tanya sama yang 72. Yang seumuran sama bapak, teman-teman, ada berapa? Bapak? Habis. Tinggal 15. Dari berapa? Dari 40. Oh, tinggal 15. Lumayan banyak juga, Bapak. Subhanallah. Jadi kita nggak tahu kapan kematian itu tiba. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Datang seorang kepada Dawud At-Ta'i, salah satu penasehat lah dia. Di Kufah, dia meninggal tahun 162 Hijriah. Orang ini minta wasiat. Dan ini penting buat kita jamaah, untuk punya guru. Jadi antum sekali-kali datang ke rumah ustaz. Datang ke rumah ustaz, jangan ustaz yang terkenal. Karena ustaz yang terkenal itu sudah sulit untuk ditemui. Jangan antum, keluarganya mengeluh. Jadi ya, waduh ustaz ki repot loh, ustaz. Keluarganya ngeluh, apalagi antum. Maka datanglah kepada ustaz di pondok, di pesantren, mungkin yang dia mangku masjid. Untuk apa? Untuk minta wasiat. Datang ustaz, nasihatono ana ustaz. Ana ini sudah umur sekian, ana ini kondisi seperti ini. Jelaskan, ceritakan dulu supaya wasiatnya sesuai dengan kondisi kita. Ini orang datang kepada Dawud At-Ta'i minta wasiat. Apa kata Dawud At-Ta'i? Askarul maut yantadiruna. Pasukan kematian sedang menunggu. Gimana jemaah? Kalau antum di masjid dikatakan ada pasukan yang dikirim sama Pak Prabowo yang akan menghabisi kalian semua. Apa yang kita lakukan?
Apa yang akan kita lakukan? Asyhadu an la ilaha illallah. Berserah diri. Ana bertemu dengan beberapa dokter anestesi. Dia cerita, kita Ustaz, kalau pasien ini mau dibius Ustaz, kita akan bimbing dia. Ayo, baca Al-Fatihah. Kemudian disuruh baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian sambil dibius suruh baca bismillah. Jadi memang diantarkan karena tahu berapa banyak pasien yang dibius tidak pernah bangun. Tidak bangun lagi. Dan sejatinya itu akan terjadi sama kita semua. Maka wasiat yang mengatakan pasukan kematian itu menunggumu, memang nunggu kita jemaah. Berapa banyak sahib kita yang ngopi sama kita di pagi hari dan tahu-tahu ada WA yang mengatakan fulan meninggal dunia. Syawal, ana mau tanya, ada nggak yang mati tanggal 1 Syawal? Nggak ngurus mati ku mbek Idul Fitri. Malaikat maut ente nono lah, iki sik opore durung mari, apa daono. Dan ada yang disolatkan dengan solat Id. Sudah. Ini mumpung orang sholat, jenazah dibawa, sudah sholat. Oh tidak mau. Di Masjidil Haram, siapa yang kemarin iktikaf sampai Idul Fitri? Sholat Id di Masjidil Haram. Tidak ada. Tahun lalu. Ada sholat jenazah enggak? Enggak dengar antum? Sholat subuh ada jenazah enggak? Enggak mikir jemaah. Jadi nggak ada malaikat maut itu yang seakan nih sih. Ini belum nyampe Surabaya. Biar ketemu keluarganya nanti baru dicabut. Jangan ada. Semua ajal yang sudah ditetapkan itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Ada orang mengatakan, ya Allah sudah kuat urip ya Allah. Kesel ya Allah. Wis mati, ternyata sampai tua tidak mati-mati. Artinya dia capek, dia lelah. Ada sebagian orang yang capek dengan urusan dunia biasanya, sakit-sakitan, tidak mati-mati. Anaknya yang ngurus orang tuanya mati di sian. Karena kematian tidak ada hubungannya dengan sakit. Tidak ada. Ada satu kawan kita divonis sama dokter kanker usus. Biasanya kanker usus ini ya dipotong ususnya, nanti paling lama berapa hidupnya? Ya kayaknya 5 tahun mati. Berapa tahun? Ini temennya datang ngomong, karena orang ini ketika divonis seperti itu semangat hidupnya langsung drop jamaah. Saibnya datang, ndak ono hubungani penyakit bek mati ku ndak ono. Fulan bal-balan mati. Iya. Jangan dipikir kalau sakit berarti ini kayaknya sudah mau. Ndak, bal-balan di tengah lapangan bola. Ada orang yang di atas pentas nyanyi, manggung, dicokot ulo. Mati di atas pentasnya, Pak. Antum pernah lihat ya, ada biduan yang dicokot ulo. Nah, di atas panggung, padahal dia belum terima honornya, belum terima, mati di siang. Karena memang benar-benar kematian ini rahasia Allah Azza wa Jalla. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, suatu hari para sahabat sedang bersama Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang. Idh absara jama'ah. Lalu Nabi melihat ada orang sedang kumpul. Nabi melihat kepada mereka, lalu bertanya, ala majtama'a haula. Mereka kumpul ngapain di sana?
Orang biasanya kalau ngumpul bareng-bareng mungkin lagi makan bersama ya. Maka Nabi bertanya sosok. Qila ala qabrin yahfirunahu. Mereka sedang kumpul untuk menggali kuburan. Sekali-kali antum ikut gali kuburan. Sekali-kali. Kalau enggak, ikut melihat orang gali kuburan. Lihat ya. Berapa meter? Kalau kita bangun rumah, kita selalu ngukur. Beli tanah 10 kali 20. Rumahnya insya Allah ya 100 meter kali 2 karena 2 lantai. Dia ngukur hal itu. Dan kita akan datang melihat bangunan. Oh ini kurang ini. Ini kurang ini. Coba antum melihat orang gali kuburan. Iki kurang apa ini? Itu yang gali ngelihat. Gak ono kurangi pak. Anjay ini kayak gini. Dah ya. Ya sudah kayak gitu. Standarnya kayak gitu. Gak bisa tadi situ dipasangi AC. Gak ono. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dikasih tahu mereka sedang kumpul menggali kuburan, fafazi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama min baini yaday ashabihi musri'an. Nabi SAW langsung berdiri berangkat cepat-cepat meninggalkan sahabat yang lainnya hatta intaha ilal qabr, sampai beliau berada di kuburan. Ketika sampai di depan kuburan itu, fajatha alaihi, beliau bersimpuh di kuburan itu. Ini bukan sedang ngubur ya, sedang gali masih. Qala al-Bara, periwayat hadis ini langsung berada di hadapan Nabi di sisi yang lainnya. Sallallahu, ingin melihat Nabi ngapain bersimpuh di situ, berlutut di situ. Fastaqbaltuhu min baini yadayhi li anzura ma yasna. Qala fabaka. Ternyata Nabi nangis. Nabi nggak ngomong apa-apa. Nabi berlutut dalam kondisi menangis. Balla thara min dumu'i. Tanah yang di hadapan itu basah dengan air mata Nabi SAW. Bukan menangis yang hanya berkaca-kaca, yang mungkin tetesan air matanya hanya 2-3 tetes, lah, sampai basah tanah yang di hadapan Nabi SAW. Thumma aqbala alaina. Setelah itu beliau menghadap kepada kami. Awalnya melihat kepada kuburan sambil menangis. Setelah itu beliau menghadap kepada kami mengatakan, ai ikhwani limithli hadzal yaum fa'aitu. Wahai saudara-saudaraku, yang untuk seperti ini, yang untuk hari seperti ini, hendaklah kalian merencanakan, membuat persiapan. Kemarin tatkala mudik, kita semua persiapan. Yang dipersiapkan pertama, kalau dia mudik dengan mobil sendiri, apa yang akan dia lakukan? Dicek mobilnya, dibawa ke bengkel, anginnya dilihat, olinya diganti, akinya dicek. Ya apa? Bismillah insyaallah. Siap-siap. Oke, kendaraan sudah siap. Lalu apa yang akan dilakukan? Membawa barang-barang. Sebagian orang karena barang yang dibawa banyak dan mobilnya kecil, dia taruh apa namanya di atasnya itu? Apa? Roof box. Dia pasang roof box. Dia atur barang-barang tersebut. Bagaimana barang-barang ini tidak ada yang jatuh. Kemudian ketika ada yang gerak, dia ikat. Lalu tatkala ada tempat yang kosong, mana-mana ada barang lain yang bisa dimasukkan, dimasukkan semua. Ini sebagai kotak yang dia akan bawa ke kampungnya. Oh, mau bawa oleh-oleh, bawa ini, dipersiapkan semua. Padahal dia akan mudik hanya 10 hari.
kita akan kembali kepada Allah berapa hari? Selamanya. Dan tidak ada kesempatan untuk balik. Kalau ada yang lupa kita mudik, kita bisa telepon orang di tempat kita. Pembantu apa, tolong itu dikirimkan. Pakai kargo atau apa. Tapi kalau kita sudah kembali kepada Allah, selesai. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, di akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita kembali membuat kita lalai dari melaksanakan sholat. Tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, ada dia lalai, dia sibuk dengan dunia dan anak-anaknya, dengan pekerjaannya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhir. Rugi di dunia ini orang tidak akan mendapatkan kegembiraan dan kesenangan, apalagi kebahagiaan. Oh, mungkin dia senang sesaat, tapi dia tidak akan bahagia. Dia akan dibuat seperti orang yang meminum air laut dengan dunia. Kerja lagi, terus dia bekerja, dia kumpulkan itu harta. Untuk siapa? Anak-anak. Untuk diri. Kemudian Allah katakan, wa anfiqu. Kalian ingat sama Allah ketika mengumpulkan harta, jangan sampai dengan cara yang haram. Jangan sampai membuat lupa dari sholat dan ibadah yang lainnya. Lalu Allah berpesan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkan, ini bicara persiapan untuk kematian. Infakkan dari apa yang kami rizkikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan sering mendapatkan perintah untuk berinfak dari harta. Tapi seringkali Allah sebutkan, kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan. Artinya kalau kalian dapat rizki bukan dari kami, nggak usah diinfakkan. Kita itu kadang-kala bakhil, karena merasa bekerja capek, lelah. Coba kalau antum dikasih uang, anak kemarin Ramadan dapat uang banyak, alhamdulillah. Tahu-tahu di rekening 200 juta. Tapi ada pesannya, Ustaz, zakat tolong dibagikan. Kira-kira apakah anak akan berat mengeluarkan? Tidak ada jemaah. Transfer 10 juta, Masya Allah. Transfer sana 15 juta, 25 juta. Karena itu duit anak. Jadi perasaan tidak memiliki itu yang membuat kita akan mudah berbagi. Makanya Allah ingatkan, dari apa yang kami rizkikan, itu uang dari kami, kata Allah. Itu harta dari kami. Nafkahkan. Jadi kita nggak berat. Tapi kalau antum merasa, lu anak Ustaz memeras keringat, berat antum. Eman-eman, ya Allah. Kenapa disuruh berinfak? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian. Fayaqula Rabbi. Lalu ketika dia sakaratul maut, datang kematian, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau tunda umurku ya Allah sedikit saja, aku ingin sedekah. Pertanyaannya, sebutkan 5 keutamaan sedekah. Masih ada hadiah. Nah, kenapa
Nih orang kalau mau mati yang diinginkan sedekah. Kok nggak ingin, ya Allah tunda dikit ya Allah, anak mau haji. Nggak ada. Saya mau kurban. Atau saya ingin sholat malam. Saya ingin sowan ke orang tua. Nggak ada. Yang diinginkan apa? Sedekah. Wa akun minas solihin. Dan aku ingin menjadi orang-orang soleh dengan melakukan sedekah itu. Siapa yang mau nyebut? Nah, fadhal. Belum tentu sedekah amal jariyah. Boleh jadi sedekah kasihkan ke fakir miskin, tidak jadi amal jariyah. Amal jariyah kan kayak masjid ya, yang pahalanya terus mengalir. Tapi kalau kita berikan kepada fakir miskin ya selesai. Enggak, bukan itu. 5, Anda minta 5 ya. Oh, yang belakang itu udah dapat hadiah tadi. Belakang belum dapat hadiah. Oh, ini. Iya, kasih mic nah. Hah? Kok 1? 5? Itu 5 teman-teman. Yang mana yang mau 5? 5? Oke, antum cuma 1 ini yang 5. Loh, kok pegang HP tapi 5 ini? Dia takut Anda. Siap, tafadhol. Pertama, untuk diri sendiri hati menjadi tenang dengan sedekah itu. Kemudian tolak bala. Tolak bala. Ya. Kemudian rezeki terus mengalir karena sedekah. Rezeki terus mengalir. Ya. Terus 3, 4. Secara spiritual akan mengalir terus juga pahala. Kalau sedekah jariyah. Tapi yang kelima. Yang kelima, membantu orang yang membutuhkan. Itu kan. Ini semua mati. Ini sudah mau mati. Nggak mikir rezekinya lancar, nggak mikir terus tadi mau tenang, yang penting mau kasih hadiahnya, nggak apa-apa coba. Menularkan kebaikan. Menularkan kebaikan. Menularkan kebaikan. Ya, cukup sudah jemaah. Atau antum punya yang spesial berkaitan dengan kenapa dia memilih mati? Antum belum jawab. Oh ya, dia sudah pegang mic, biarkan nah. Oh, jangan ditiup itu. Dapat memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Hadiahnya 100.000, antum sedekahkan nanti ya. Baik jamaah. Ya, yang disebutkan tadi benar semuanya insyaallah, bahwa sedekah memiliki banyak fadilah. Tapi yang perlu diingat, sedekah ini amalan yang tidak memerlukan waktu panjang. Dia hanya butuh berbicara. Dia ngomong, nah itu sawah wakaf buat masjid, undang. Selesai. Tapi kalau sholat harus wudhu. Apa mending dia sakit-sakitan wis. Berat lagi. Kalau haji dia butuh waktu panjang. Tapi kalau sedekah tinggal ngomong. Itu wakaf buat ini ya. Itu buat ini. Atau kalau sekarang Masya Allah. Mana HP Bapak? Ya. Transfer 1M. Satu tidak cukup. Saldo tidak cukup kata dia. Yang penting niat. Nah, berarti sedekah tadi fadilahnya banyak sekali dan dia tidak merugi. Kenapa? Karena dia yang mengumpulkan harta itu. Dia yang capek, dia yang bekerja, kemudian jatuh warisan. Dia bakal ditanya pada hari kiamat 2 hal tentang urusan harta. Dari mana dan kemana? Anaknya cuma ditanya, ya sama, nanti akan ditanya dari mana kemana. Tapi ketika anak ini dapat uang warisan 10 miliar, ditanya dapat dari mana 10 miliar? Warisan. Bapaknya dapat dari mana 10 miliar? Waduh, ini dapat dari sini, dari sini. Yang itu kayaknya tidak benar dapatnya. Maka orang ini ingin supaya hasil kerja dia nikmati di kuburan. Maka karena kita belum mati, usahakan antum pulang dari masjid ini, ada yang antum sedekahkan. Dan yang paling baik berbagi itu dengan siapa? Dengan orang tua kita. Antum bisa beli makanan online buat orang tua, kirimkan ya. Atau antum tulis wasiat, kalau antum nggak mau dibagi hartanya sekarang karena masih terlalu cinta sama harta,
Antum bisa wasiat. Tulis wasiat bahwasanya sepertiga hartaku kalau aku mati wakaf buat masjid, wakaf buat ini. Jadi ketika anaknya, bapaknya mati, dapat surat wasiat, waduh, wis diwasiat no be bapak. Nggak apa-apa. Dan taruh wasiat itu mungkin sekarang bisa di notaris ya, atau di mana, jadi ada wasiat. Bikin wasiat karena kita semua bakal mati. Itu sebuah kepastian. Kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit tidak usah wasiat. Biarkan ahli warisnya menikmatin. Karena memang itu menjadi kewajiban orang tua ya, untuk memperhatikan anak-anak dan keluarganya. Ahibati fillah, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.